Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya Priscila Supit bersama kedua teman saya Selviana Wulandari dan Delon Dainas Jutan dari kelompok kelas praktikum keamanan cyber G akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan tugas 5 kami. Di sini kami dengan dosen pengajar Dirko Gustaviano Setia Dharma Putra dengan STMN dan juga dosen Victor Tarigan Enkom. Baiklah, untuk activity kelas activity akan dilanjutkan oleh teman saya Delon Dainas Jutan. Baik, saya akan masuk ke lab modul 5, yaitu pada lab pertama yaitu ada class activity creating codes, dimana di sini kita akan masuk ke dalam encryption web. Nah, kita sudah masuk. Nextnya kita akan mengisi username di sini atau secret key dengan 16 digit sesuai dengan apa yang diminta dalam website. Nah, di sini kita masukkan teks encryptnya. Untuk yang di encryptnya ini, nah kita sudah masukkan. Kita encrypt saja ini. Lalu pada langkah selanjutnya yaitu decrypt the ciphertext. Nah, kita akan encrypt ini. Kita masukkan saja username cyberops. Nah, oke. Hasilnya sama seperti yang ada di encrypt. Lalu di sini ada pertanyaan. Apa yang terjadi jika secret key-nya salah? Nah, jika secret key-nya salah saat proses dekripsi itu, maka data yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan aslinya karena algoritma AES menggunakan sistem enkripsi simetris, di mana kunci yang digunakan harus sama persis. Nah, kita akan lanjut ke lab yang kedua, yaitu encrypting and decrypting data using OpenSSL. Di mana pada part pertama di sini disuruh encrypting message with OpenSSL. Yang pertama kita akan CD ini di dalam terminal VirtualBox. Nah, kita CD saja. Kita sudah masuk. Setelah itu kita akan masuk cat letter untuk masuk ke file grandma ini. Nah, oke, kita sudah masuk. Kita buat seperti ini saja. Nah, lalu pada bagian ini kita akan lanjut ke OpenSSL ini, dimana di sini akan meminta password. Saya memasukkan passwordnya cyberops. Nah, lagi masuk cyberops. Oke. Di sini kita akan masukkan ini. Nah, di sini ada pertanyaan, di mana apakah konten di dalam message.enc ini akan memiliki tampilan yang baik atau correct? Nah, artinya pada jawaban ini tidak, karena bentuk yang bisa dilihat dalam karakter acak itu simbol aneh merupakan hasil dari algoritma AES 256, di mana enkripsi mengubah isi file menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti tanpa proses deskripsi menggunakan password yang benar. Oke. Nah, lalu kita akan lanjut ke langkah berikut, yaitu kita akan menggunakan OpenSSL ini. Kita masukkan saja dengan password yang ada atau yang sudah diisi tadi. Nah, lalu kita cat lagi. Nah, di sini tampilannya, nah di sini ada pertanyaan di mana tampilannya akan menjadi lebih baik karena kita sudah memasukkan opsi garis A pada perintah OpenSSL yang membuat hasil enkripsi di encode menggunakan metode base64 yang menggunakan data biner menjadi format teks ASCII. Namun hal ini masih belum bisa dipahami dengan secara langsung, tapi karakter-karakter standarnya sudah berubah atau tidak aneh. Lalu, can you think of a benefit of having message base 64 code? Nah, salah satu manfaatnya yaitu data yang telah dienkripsi biasanya berbentuk biner yang bisa menimbulkan masalah saat dikirim saluran komunikasi yang hanya mendukung teks, misalnya email, form, web, atau log text.
Baik, saat ini saya akan masuk ke part 2 di lab 2, yaitu decrypting message with OpenSSL. Nah, yang pertama kita masukkan ini dengan password CyberOps. Lalu kita masukkan cat ini. Nah, di sini ada pertanyaan apakah letternya di-decrypt dengan benar? Ya, surat berhasil didekripsi dengan benar. Lalu berikutnya ada pertanyaan di mana apa command yang digunakan untuk decrypt also contains min a option. Nah, di sini opsi min a digunakan karena file message sebelumnya telah dienkripsi dan dienkode dalam format base64. Untuk bisa mendeskripsi dengan benar, OpenSSL harus tahu bahwa data terenkripsi ini dalam bentuk base64 dengan menambahkan opsi min a saat dekripsi. Baik, pada saat ini kita akan masuk ke dalam lab encrypting and decrypting data using a hacker. Yang pertama-tama kita akan buka virtual machine CyberOps. Lalu di sini kita disuruh untuk membuat folder baru bernama zip file menggunakan mkdir zip file. Sebelum itu kita mulai dengan cd. Lalu kita akan meng-create zip file. Lalu kita cd file yang telah kita buat tadi. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam directory zip file. Lalu di sini kita akan memasukkan 3 perintah untuk membuat 3 file. Lalu di sini kita akan memverifikasi bahwa file yang telah kita buat itu ada dengan perintah as. Ya, di sini sudah dilihat bahwa file yang telah kita buat tadi itu ada. Lalu kita akan buat sebuah file zip terinskripsi yang bernama file1.zip.
Yuk kita lanjut. Eh, di sini kita akan memasukkan passwordnya. Lalu kita akan buat hal yang sama seperti yang di atas. Lalu selanjutnya ini kita akan memverifikasi eh, file yang telah kita buat dengan perintah ls min i f bintang. Ya, di sini terlihat eh, semua file zip yang telah kita buat. Lalu di sini kita akan membuka zip menggunakan kata sandi yang salah.
Ya, di sini sudah kita coba untuk meng-unzip dengan kata sandi yang salah dan tampilannya akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan memulihkan kata sandi file zip yang terenkripsi. Di sini kita memasukkan perintah fc rac kzip minha. Dan ini tampilannya. Lalu di sini kita akan coba memulihkan kata sandi dari file 1zip. Perintah. Ya, ini adalah tampilan kata sandi dari file zip 1. Lalu kita akan mencoba lihat kata sandi di file zip 2. Dan ini tampilannya. Kita coba file zip 3. Dan bisa terlihat juga password dari file zipnya. Lalu kita coba di file 4. Ya, di file 4 juga bisa terlihat kata sandinya. Kita coba di file 5. Ya, kita menunggu untuk melihat kata sandi file 5. Akan membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar ya 30 detik. Sebelum menunggu, kita akan menjawab pertanyaan di sini. Recover a 6-character password using FCRIC zip. Itu memerlukan waktu yang cukup banyak. Lalu di sini ada repeat the procedure to recover the password of the file 6zip file using the following fcrack zip. Di sini, how long does it take to discover the password? Jawaban akan bervariasi
tergantung pada platform dan kata sandi yang digunakan, tetapi akan memakan waktu yang lebih lama, bisa sampai berjam-jam. How long will your comment a password need to be for it to be secure? Saya merekomennya yaitu 10 karakter agar lebih aman. Ya, cukup lama ya. Di sini bisa terlihat kata sandi di file zip 5. Lalu kita akan mencoba ini. Kita akan melihat file zip 6. Ya, no search file or directory. Karena file tersebut tidak dibuat sebelumnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam lab examining telnet and SSH in Wireshark. Di sini kita akan masuk ke dalam sama seperti tadi ke dalam CyberOps VM. Lalu di sini kita akan membuka terminal dan membuka Windows Wireshark dengan perintah sudo wireshark garis datar GTK seperti yang ada di layar, dan akan memasukkan kata sandinya yaitu CyberOps. Di sini kita sudah masuk ke dalam Wireshark, lalu kita akan pilih di sini mulai menangkap Wireshark pada antarmuka loopback IO. Oke, kita setting, kita balik ulang, kita pilih loopback IO, baru kita start. Dan di sini masih kosong karena belum ada sambungan. Lalu di sini kita akan membuka terminal lain. Kita akan memulai sales seed telnet ke localhost. Nah, di sini bisa terlihat dia sudah sambung ke telnet localhost. Kita lanjut karena saya tadi mencoba mulai sesi ke telnet localhost itu tidak tersambung dikarenakan tidak ada sambungan terhubung ke localhost 23, jadi saya mencoba ke SSH localhost dan dia tersambung.
bisa dilihat. Lalu kita lanjut, kita hentikan. Di sini kita coba cari. Tidak ada, karena saya tidak pakai telnet melainkan SSH. Jadi di sini saya mencontohkan pakai SSH saja. Lalu kita klik kanan, baru pilih Volt TCP Stream. Ya, tampilannya berbeda dengan yang di apa, tapi kita akan coba pakai telnet localhost. Lalu kita keluar dulu, lalu kita akan masuk ulang. Nah, telnet sambungan telnet ke localhost saya tidak bisa. Jadi kita akan coba pakai SSH saja, walaupun ya tampilannya berbeda. Kita masukkan sandinya. Habis itu kita hentikan. Ya, salah satunya tampilannya akan seperti ini. Menampilkan data untuk sesi SSH dengan CyberOps tadi ditampilkan dalam bentuk teks. Baru kita close. Lalu karena saya tidak pakai telnet localhost, jadi tidak perlu ketik exit untuk keluar dari sesi telnet.
Lalu di sini kita akan memeriksa sesi SSH dengan Wireshark. Tadi saya sudah peragakan mengikuti SSH, pakai SSH localhost, dan hasilnya sama. Dan di sini ada refleksi mengapa kita akan mempraktekkan kembali saja SSH seperti ini. Kita klik kanan lalu kita pilih volt TCP string. Tampilannya akan sama seperti ini. Menampilkan data telah dienkripsi dan tidak dapat dibaca. Beda dengan data telnet localhost yang ada di ini. Yang datanya menampilkan sesi telnet localhost dan bisa dibaca. Di sini ada refleksi mengapa SSH lebih disukai daripada telnet untuk koneksi jarak jauh. Yang pertama itu soal keamanan. SSH ini mengenskripsi data yang dikirimkan melalui jaringan, menyediakan cara yang aman untuk terhubung ke sistem jarak jauh, sedangkan telnet mengirimkan data dalam bentuk teks biasa, sehingga rentan terhadap serangan. Yang kedua itu ada autentikasi. SSH menyediakan mekanisme autentikasi yang kuat, termasuk kriptografi kunci publik, yang memastikan bahwa identitas pihak yang terhubung dapat diverifikasi. Sebaliknya, telnet tidak memiliki mekanisme autentikasi yang kuat sehingga memudahkan pengguna yang tidak berwenang untuk mendapatkan akses. Yang ketiga itu integritas. SSH memastikan integritas data yang dikirimkan sehingga menyulitkan penyerang untuk merusak komunikasi antar klien dan server. Telnet tidak menyediakan tingkat integritas data ini. Yang keempat itu ada fleksibilitas. SSH mendukung berbagai fitur termasuk penerusan porta, transfer file, dan salinan aman, menjadikannya solusi yang lebih serbaguna dan komprehensif dibandingkan dengan telnet. Secara keseluruhan, fokus SSH pada keamanan, autentikasi, integritas, dan juga fleksibilitas menjadikan pilihan yang lebih disukai untuk koneksi jarak jauh. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke lab hashing things out. Dalam lab ini ada dua objektif yang harus dipenuhi. Yang pertama pada part 1 itu creating hashes with OpenSSL, dan di part 2 verifying hashes. Jadi untuk part 1 creating hashes with OpenSSL, di sini pertama kita harus membuka text file yang akan kita hash, yaitu yang berada di direktori ini yang sudah ada di modul. Di sini di dalam VirtualBox saya sudah masuk ke direktori tersebut. Selanjutnya di sini kita akan mengetik komen
cat letter to grandma.txt, dan setelah saya lakukan komen tersebut, outputnya adalah sebuah letter. Notice the format of the output. Lalu selanjutnya, masih dalam terminal window, kita akan coba untuk meng-issue the command to hash the text file. Jadi commandnya ini akan menggunakan MD5 as hashing algorithm untuk mengenerate hash dari text file tersebut, dan hash yang akan di-display nantinya di layar setelah OpenSSL telah berhasil mengkomputasi. Jadi kita akan melakukan command ini, OpenSSL MD5 ke letter to grandma.txt. Ini adalah outputnya. Selanjutnya kita akan melakukan editing dalam isi dari file tersebut menggunakan nano. Di sini saya sudah menggunakan komen tersebut dan sudah mengganti huruf M dari teks Hi Grandma menjadi huruf P menjadi Hi Grandpa. Now that the file has been modified and saved, kita akan coba untuk mengerun comment untuk mengenerate MD5 hash dari file tersebut. Jadi kita akan coba open SSL MD5 ke letter to grandma.txt, dan di sini ada pertanyaan, is the new hash different that hash calculated in item D? How different? Ya, hashnya benar-benar berbeda, padahal yang diubah hanya satu huruf saja dalam teks, dari grandma menjadi grandpa. Perbedaan total ini disebabkan oleh sifat fungsi hash kriptografi, khususnya efek longsoran atau avalanche effect. Lalu lanjut di bagian G, MD5 hashes are considered weak and susceptible to attacks. More robust hashing algorithms include SHA-1 and SHA-2 to generate a SHA-1 hash of the letter to grandma.txt file. Kita akan coba untuk menggunakan command open SSL SHA-1 letter to grandma.txt. Lalu di bagian H, use MD5 sum and SHA-1 sum to generate MD5 and SHA-1 hash of the letter to grandma.txt file. Kita akan coba menggunakan MD5 sum terlebih dahulu, letter to grandma.txt. Lalu kita akan menggunakan SHA-1 sum grandma.txt. Okay. Lalu di sini ada pertanyaan, do the hashes generated with MD5 sum and SHA-1 sum match the image generated in item G and H respectively? Explain. Jadi untuk MD5, hasil dari MD5 sum-nya itu seperti yang bisa kita lihat di sini. Tidak bisa dibandingkan dengan hasil dari OpenSSL SHA-1 karena mereka menggunakan algoritma hash yang berbeda. MD5 dan SHA-1 adalah algoritma yang berbeda, jadi hasilnya memang tidak akan pernah sama.
Untuk SHA1 hasil dari SHA1 sum itu bisa dilihat di sini dan sama persis dengan hasil dari OpenSSL SHA1. Ini berarti kedua tool yang kita pakai tadi menghasilkan hash SHA1 yang sama untuk file tersebut. Lanjut ke part 2, verifying hashes. Along with sample image sha256.sig was also downloaded is a file containing the sha256 computed by the website. First, use cat command to display the content of the sample image. Jadi kita akan coba melihat sample image. Sample.image sha256.sig. Dan ini adalah outputnya. Lalu di sini kita akan menggunakan SHA256 sum to calculate untuk mengkalkulasi hash dari sample.image file. Kita akan coba menggunakan Lalu di sini ada pertanyaan, was the sample image correctly downloaded? Explain. Jadi ya, file sample image berhasil diunduh dengan benar. Penjelasannya, hasil hash SHA256 yang dihitung dari file tersebut persis sama dengan hash yang diberikan dalam file sample image sha256.sig. Ini berarti file tidak mengalami perubahan atau kerusakan saat proses download. Tidak ada korup atau manipulate. Ini adalah bukti dari keberhasilan mendownload file tersebut, dan ini juga ada sample image-nya. Jika kita buka, ternyata ini adalah raw disk image. Jadi belum bisa dibuka, tapi berhasil di-download. Baiklah, kita akan masuk ke dalam lab certificate authority store, di mana dalam lab ini ada dua objektif yang harus dibuat, yaitu certificate trusted by your browser dan yang kedua checking for man in middle. Ya, kita masuk ke certificate trusted by your browser. Di sini kita disuruh untuk display root certificate in Chrome. Di sini sudah ada root certificate untuk Chrome-nya, dan selanjutnya kita akan display the certificate in the CA store in Firefox. Jadi kita akan buka Firefox terlebih dahulu. Oke, kita akan buka Firefox di sini, dan selanjutnya kita akan klik menunya. Kita akan klik preference dan ke privacy and security. Lalu kita akan ke view certificate. Di mana itu? Ini. A window opens, sama seperti yang ada di dalam modul. Itu sudah membuka trusted certificate dari Chrome dan dari Firefox. Selanjutnya kita akan lanjut ke objektif checking for man in middle.
Jadi di step 1 itu adalah gathering the correct and unmodified certificate fingerprint. Jadi the first step is to gather a few site fingerprint. Di sini sudah ada tabel dari situs-situs populer dan certificate fingerprint SHA1 dari setiap situs tersebut. Lalu di sini ada pertanyaan, apa itu fingerprint? Apakah mereka itu berguna? Di sini fingerprint atau thumbprint di sistem Windows adalah ringkasan hash dari sebuah sertifikat digital, biasanya menggunakan algoritma hash seperti SHA1 atau SHA256. Fingerprint adalah representasi unik dari isi sertifikat tersebut dalam bentuk string karakter heksadesimal. Lalu ada pertanyaan lagi, who calculate fingerprint? How to find them? Fingerprint itu dihitung oleh pihak yang mengeluarkan sertifikat, biasanya dari Certificate Authority atau CA. Dan ketika sebuah sertifikat digital dibuat, algoritma hash seperti contoh yang disebutkan di sini digunakan untuk membuat fingerprint dari seluruh isi sertifikat. Setelah itu, kita sebagai pengguna bisa juga menghitung fingerprint secara mandiri untuk mengecek apakah sertifikat itu asli dan valid. Step berikutnya adalah gather the certificate fingerprint in use by the CyberOps Workstation VM. Di sini pada bagian A, use the 3 pipe comments below to fetch the fingerprint for cisco.com. Di sini saya sudah coba melakukan hal tersebut. Saya sudah melakukan hal ini dan kita bisa melihat hasil fetch certificate dan store yang sudah kita lakukan ke dalam file cisco.pm. Di sini juga saya sudah melakukan cat cisco.pem dan ini adalah isi dari file tersebut. Now that the certificate is saved in the cisco.pem, use the command below to extract and display its fingerprint. Menggunakan command open SSL X509 and no out in cisco.m fingerprint .sha1 inilah outputnya. Dan di sini ada note, your fingerprint value may be different for two reasons. Jadi ada dua alasan kenapa fingerprint value dari kita bisa berbeda. First, you may be using a different operating system than the CyberOps Workstation VM. Jadi bisa saja kita menggunakan operasi sistem yang berbeda dengan CyberOps Workstation VM. Dan yang kedua itu karena certificate are regularly refresh changing the fingerprint value. Jadi sertifikat itu biasanya regularly dia refresh dan mengganti value dari fingerprint tersebut. Lalu di sini ada pertanyaan, what hash algorithm was used by OpenSSL to calculate the fingerprint? Algoritma yang digunakan di sini adalah SHA1. Lalu pertanyaan selanjutnya, why was that specific algorithm chosen? Does it matter? Alasannya adalah karena secara historis SHA1 ini sudah menjadi standar umum untuk menghitung fingerprint sertifikat, dan ini membuat proses verifikasi antara sistem seperti browser, server, dan manual check lebih konsisten.
Step 3, kita akan compare the fingerprint. Jadi use table 1 to compare the certificate fingerprint acquired directly from the Cisco site with the one acquired from within your network. Recall fingerprint may change over time. Jadi ini adalah fingerprint yang kita dapatkan, dan ini adalah fingerprint dari tabel, dan bisa dilihat bahwa di sini kita memiliki dua fingerprint yang berbeda. Wait. Kita memiliki dua fingerprint yang berbeda. What does it mean? Sertifikat yang diterima dari website Cisco adalah asli, dan juga apa yang kita fetch di sini juga asli. Tetapi seperti yang sudah dikatakan tadi, certificate itu regularly refresh changing the fingerprint value. Jadi bisa saja hal ini terjadi. Is this method 100% foolproof? Tidak, metode ini tidak 100% foolproof. Kenapa? Karena SHA-1 sudah tidak sepenuhnya aman. Hash collision memungkinkan dua sertifikat berbeda punya fingerprint yang sama, meskipun ini masih sulit untuk dilakukan dalam konteks praktisnya. Jika penyerang sangat canggih, mereka mungkin bisa membuat sertifikat palsu dengan fingerprint yang kelihatan cocok. Manusia bisa salah saat membandingkan fingerprint secara manual, apalagi jika string hash sangat panjang. Jika sumber fingerprint resmi, seperti yang sudah dijelaskan di tabel 1 tadi, sudah kompromi, maka perbandingan juga akan salah. Lalu refleksi, what would be necessary for the HTTPS proxy to work? Jadi HTTPS proxy dapat bekerja hanya jika syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, komputer klien mempercayai sertifikat yang diberikan oleh proxy, dan biasanya HTTPS proxy seperti proxy filtering di perusahaan mengeluarkan sertifikat baru atas nama situs web. Agar browser tidak menampilkan error, sertifikat root milik proxy harus dimasukkan ke dalam Trusted Certificate Store di sistem operasi atau browser klien. Klien menerima sertifikat baru tanpa mempermasalahkan fingerprint berbeda, karena proxy membuat sertifikat sendiri. Fingerprint akan berbeda dari fingerprint asli. Tetapi kalau root CA proxy sudah dipercaya, browser tetap menunjukkan koneksi aman meski sertifikat sebenarnya berasal dari proxy. Sekian dari demonstrasi kelompok kami. Terima kasih.